terikat dengan hukum-hukum syariat. Bisa lepas nggak? Nggak bisa. Makanya Pak Bu, hanya dalam agama Islam yang mengatur segala sesuatunya. Bahkan kita nih diatur, ngomong saja diatur, melihat diatur, mendengar diatur, mencium diatur, berpikir diatur, berpakaian diatur, gerak-gerik kita diatur dalam syariat. Makanya Nabi bilang, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia, kata Nabi, penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Arti penjara apa maknanya? Terbatas, nggak bisa bebas. Orang kalau di penjara bebas nggak? Nggak. Sama kita di dunia ini seperti orang yang terpenjara. Tapi bagi siapa? Bagi mukmin saja merasa dirinya terbatas. Dalam Islam ini ngomong saja diatur. Makanya hukum Islam ini hukum yang dilakukan kepada mukallaf, mukhatabnya kepada mukallaf balik dan berakal. Apapun yang kita lakukan akan keluar dampak hukum. Semuanya akan keluar dampak hukum. Makanya Pak Bu, Habib tanya, kedipin mata apa hukumnya? Ngedipin mata apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya, Pak? Kedipin mata apa hukumnya? Hah? Sunnah, dipin terus apa pahala? Apa hukumnya? Mubah. Tapi kalau yang dikedipin istri orang, apa hukumnya? Haram. Artinya dalam syariat apapun yang kita lakukan akan dampak keluar hukumnya. Seorang mukmin, seorang muslim di dunia ini dipenjara, nggak bisa bebas. Kenapa? Karena Nabi bilang sijnul mukmin, ad-dunya penjara bagi orang yang beriman. Makanya orang kita seorang muslim nggak bisa bebas. Mau makan nggak bisa bebas, minum nggak bisa bebas, melihat nggak bisa bebas, ngedipin mata saja nggak bisa asal-asalan. Bisa nggak asal-asalan? Enggak, ada aturannya dalam syariat. Makanya ada orang di zaman kita sekarang ini justru ingin memisahkan. Dia bilang seperti ini, oh kan kita lagi bicara musik, bukan bicara agama. Oh nggak bisa. Jika kamu bicara musik dengan kami karena kami seorang muslim, maka musik yang harus dibicarakan adalah musik sesuai syariat Islam. Ada lagi yang bilang, oh kita kan bicara masakan, bukan bicara tentang agama. Oh nggak bisa. Jika kau bicara masakan kepada kami seorang muslim, maka masakan yang harus dibicarakan adalah masakan sesuai syariat Islam. Masa mau bicara masakan babi sama kita orang? Boleh nggak? Nggak boleh, karena kita orang muslim. Masakannya pakai homer, pakai tua. Boleh nggak? Nggak boleh. Ada lagi bilang begini sekarang, kita kan bicara politik, bukan bicara tentang agama. Pisahkan dong politik dengan agama. Nggak bisa. Kenapa? Karena kami muslim. Jika politik yang harus dibicarakan politik sesuai syariat artinya nggak boleh nyogok, nggak boleh ngasih hadiah dan berbagai macam, nggak boleh nipu. Itu syariat yang ngatur kita orang. Habib, tapi kenapa ada orang Islam tapi tetap mabuk? Habib, kenapa ada orang Islam tapi tetap mencuri? Kan dilarang dalam agama. Ketika dia mabuk, ketika dia mencuri, ketika dia meninggalkan sholat, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka kondisi orang itu pada saat itu dia lagi dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena hanya orang beriman saja yang menganggap adanya batasan dalam syariat. Makanya kalau berpakaian saja kita nggak boleh bebas-bebas asal-asalan. Boleh nggak bebas asalan? Nggak boleh. Yang perempuan pakaian seorang muslimah, laki-laki pakaian seorang muslim. Aurat kita harus dibatasin. Tapi bagi orang kafir bebas. Dia mau pakai celana dalam saja bebas. Dia mau telanjang ya bebas. Dia mau pakai koyak-koyak pakaiannya ya bebas. Kenapa? Karena Nabi bilang jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Artinya orang kafir itu diberikan kebebasan memang di dunia. Sedangkan kita orang yang beriman bagaikan bak penjara. Makanya di dalam syariat Islam, ketika kita pelajari hukum fikih, kita akan mengerti batasan-batasan kita seorang muslim. Kita mau sholat ada batasan-batasannya. Kita mau berpakaian ada batasan-batasannya. Kita mau berbicara ada batasan-batasannya. Bahkan berpikir saja ada batasan dalam syariat. Boleh nggak berpikir suudzon sama orang lain? Nggak boleh. Aturan dalam syariat. Yang ngaturnya apa? Agama. Makanya dalam Islam ini luar biasa Pak Bu. Mau masuk ke kamar mandi diatur dalam syariat. Mau istinja diatur nggak dalam agama? Diatur dalam syariat. Ada agama selain Islam yang mengatur masalah istinja? Nggak ada. Ya, hanya Islam saja. Mau masuk kamar mandi diatur? Ada agama lain yang mengatur? Nggak ada. Makanya Islam ini adalah agama yang luar biasa, universal. Artinya mencakup di dalam segala hal.
Masya Allah. Makanya agama Islam ini hukum syariatnya fleksibel. Bayangkan Pak, zaman sekarang dengan zaman 50 tahun yang lalu, beda apa sama? Beda nggak orang-orangnya? Beda nggak perilakunya? Beda. Tapi syariatnya sama apa beda? Sama. Jangan ke 50 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi, Islam pada zaman itu dengan Islam di zaman sekarang sama atau beda? Sama, nggak ada beda-bedanya. Makanya syariat Islam itu fleksibel, bisa diterima dalam keadaan apapun, kapanpun, zaman apapun. Syariat Islam. Makanya Nabi itu kalau ngomong itu jawami'ul kalim, kata ulama. Apa jawami'ul kalim? Ketika Nabi ngomong itu bukan hanya untuk sahabat pada saat itu saja, tapi untuk kaum laki-laki dan perempuan, untuk sahabat di zaman itu dan sahabat-sahabat, bahkan sampai di saat ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Beda kalau kita yang ngomong. Kita kalau ngomong untuk orang yang di sini belum tentu pantas untuk orang yang di sana. Untuk zaman sekarang ngomongnya begini, belum tentu untuk zaman berikutnya. Itu beda-beda. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ngomong untuk zaman itu dan zaman sekarang, untuk umat di masa itu dan umat di zaman sekarang, untuk laki-laki, perempuan dan seluruhnya di zaman itu, begitu juga di zaman sekarang. Masya Allah.